suasana Natal yang penuh sukacita ini, kami mengucapkan Merry Christmas. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya, dimanapun berada, baik di kota Purwokerto maupun di luar kota Purwokerto. Selamat berbahagia menyambut Natal, sukacita Natal kiranya menyertai, selalu ada bersama-sama dengan kita. Saya percaya hari-hari ini saudara sedang menikmati kebersamaan dengan keluarga masing-masing, menikmati liburan holiday bersama dengan keluarga, dengan anak-anak tercinta, dengan cucu-cucu tercinta. Semuanya boleh berkumpul, semuanya karena anugerah kemurahan Tuhan. Amin. Dan sebentar lagi kita akan sampai di akhir dari tahun 2023 ini. Betul kan Bapak Ibu? Oke. Apa yang kita pikirkan, apa yang telah kita renungkan menjelang pergantian tahun menuju ke tahun 2024. Sudahkah kita merenungkan sepanjang 2023 ini apa saja yang Bapak Ibu terima dari Tuhan? Apa saja yang telah Tuhan kerjakan buat kita? Mari, saatnya kita merenungkan, saatnya kita mau mengerti dan menyadari bahwa selama 365 hari hidup kita itu tidak jauh dari yang namanya pertolongan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang membangun kota, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah semuanya itu. Kalau bukan Tuhan yang memelihara hidup kita, kalau bukan karena Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menolong kita, maka kita tidak akan ada sampai di tanggal 27 ini. Benar kan Bapak Ibu? Kasih Tuhan itu seperti sungai. Dia selalu mengalir di segala musim, baik waktu musim panas, waktu musim hujan. Kasihnya tidak pernah berhenti buat kita. Sadarkah kita akan hal itu? Kadang untuk hal-hal yang kecil kita menyepelekan berkat Tuhan. Kadang untuk hal-hal yang kecil, yang ringan saja, yang sepertinya biasa kita terima itu setiap waktu. Kadang kita melupakan bahwa di balik itu semua ada tangan Tuhan yang memberkati kita, ada tangan Tuhan yang menyediakannya buat kita. Karena saya percaya hal-hal yang terkecil pun Tuhan sediakan untuk memelihara hidup kita. Karena kasih Tuhan seperti kasih sungai itu yang mengalir, yang tidak pernah berhenti mengalir, memberkati kita semua. Ada amin semuanya. Selamat malam Ibu Suci yang saat ini sedang berada di kota Bogor. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama dengan mantu tercinta. Salam untuk keluarga di sana. Kiranya Ibu Suci tetap sehat, semakin dipulihkan kesehatannya. Amin. Semangat ya Bu Suci. Kita akan nyanyi kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kiranya kasih Tuhan selalu mengalir di hati Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan dan mengikuti live streaming doa sehati dari kota Purwokerto, dari GPIS
di kota Purwakarta. Kalau kita sudah menyadari bahwa kasih Tuhanlah yang melingkupi dan memelihara kita, maka pertanyaan berikutnya adalah apa yang bisa kita balas untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari renungkan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. 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 Mari kita sembah Dia. Haleluya. Yesus, kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Engkau melingkupi kami, pemeliharaan-Mu sempurna buat kami. Engkau hadir dalam setiap musim hidup kami. Dalam musim panas, musim hujan, Tuhan selalu hadir. Segala kuasa-Mu Tuhan dinyatakan. Kami lihat mujizat-Mu nyata. Engkau hidup, Engkau nyata. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Amin, 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 amin. Yesus, kami bersyukur Engkau hadir di hidup ini. Engkau ada, Immanuel menyertai kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup ini, kami mau katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang kami terima
Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau telah hentarkan kami sampai pada hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati dan kami boleh merasakan serta menikmati hal-hal yang baik dalam hidup ini. Kami boleh mengecap kebaikan Tuhan yang tidak pernah habisnya. Dan kami mau menutup di tahun ini Tuhan dalam pengucapan syukur yang tiada pernah habis-habisnya. Karena kami mengerti hidup kami adalah anugerah. Hidup kami ini semata-mata karena kemurahan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tolong, kalau bukan Tuhan yang hadir dalam hidup ini, maka Tuhan kami tidak ada sampai hari ini. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, kami mau belajar ketetapan-Mu. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan kami mau berjalan seturut dengan firman-Mu, karena kami mau dengar-dengaran apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Kami buka hati, kami buka telinga kami menyambut firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom untuk Tante Lastri yang ada di Bandung. Shalom, selamat bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Shalom untuk Bu Suci. Kiranya berkat kemurahan Tuhan, Dia tabib yang ajaib, menyembuhkanmu dari Amin. segala kelemahanmu dan sakit penyakitmu. Kiranya Tuhan tolong berikan kekuatan dan sukacita. Kiranya berkat Natal hari ini menjadi bagian kita ketika kita sanggup untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi, shalom. Shalom. Nah, Kita tukar posisi. Oke. Ya. Sekali lagi, mari kita sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi orang-orang yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan adalah orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan, yang telah menerima berkat kemurahan Tuhan. Jadi orang-orang yang dapat mengucap syukur sekali lagi adalah orang-orang yang mengecap kebaikan Tuhan. Jadi bisa dimampukan untuk mengucap syukur setiap waktu, setiap hari. Kenapa mengucap syukur itu begitu sulit? Kenapa berterima kasih kepada Tuhan itu begitu sulit? Karena tidak menyadari bahwa detik-detik setiap kehidupan kita itu karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal Tante Lastri. Selamat Natal untuk Ibu Yuli. Selamat Natal semuanya yang sudah bergabung bersama dengan kami. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, berkat Natal mengubah setiap kesusahan menjadi berkat. Amin. Ya, Yesus datang untuk memberikan kemenangan. Amin. Yesus datang untuk memberikan pembaharuan dalam kehidupan kita. Jadi Natal itu mengubah kehidupan kita. Natal yang sudah kita alami bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, hidup kita harusnya semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara yang mengasihi Tuhan, hatinya dipulihkan, pikirannya dipulihkan, hidupnya dipulihkan. Ya, orang-orang yang dipulihkan itu memiliki kesungguhan dalam mencari Tuhan. Shalom untuk Pak Musi. Sudah pulangkah atau masih di ini? Ya, selamat Natal untuk Pak Musi. Kiranya berkat sukacita Natal, ya, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita membuat kehidupan kita semakin
hari semakin mengalami pembaharuan. Ya, kasihnya memperbaharui kehidupan kita. Kasihnya mengubah kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia, orang-orang yang menerima anugerah Allah, orang-orang yang menerima kado dari Allah yang spesial, yaitu hidupnya sendiri yang rela turun dari surga, ya, masuk ke dalam sejarah dunia hanya untuk mengorbankan dirinya, untuk menebus kita dari belenggu dosa, supaya kita yang terbelenggu oleh dosa dapat diselamatkan daripada hukum maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, mari kita sama-sama bersyukur, karena dalam bersyukur ada mukjizat Tuhan. Ya, di balik ucapan syukur ada kuasa Tuhan. Di balik pengucapan syukur kita, mukjizat itu terjadi, kesembuhan itu terjadi, kesehatan itu terjadi, ya, pemulihan itu terjadi. Apalagi, ya, ekonominya mengalami pembaharuan, etos kerjanya mengalami pembaharuan, tentunya pembaharuan yang lebih baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Penyembahannya kepada Tuhan, ibadahnya, doanya kepada Tuhan, pujiannya kepada Tuhan semakin menggebu-gebu, semakin sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, semakin antusias. Oleh sebab itu, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengakhiri tahun ini, tahun 2023 2023, tema 1 tahun kita adalah menjadi orang Kristen atau menjadi murid yang dapat dipercaya. Sehingga ketika murid yang dapat dipercaya itu mengalami kehidupan yang baru dalam Tuhan, maka hidupnya mengalami perubahan, sehingga tugas tanggung jawab yang besar akan dipikulnya, dan berkat itu akan mengikuti kehidupannya. Amin. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita dapat dipercaya oleh Tuhan, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita, apa yang namanya kebutuhan kita, kerinduan kita, hasrat kita, keinginan kita, harapan kita, cita-cita, doa kita akan mengalami kegenapan dalam kehidupan kita. Nah, kenapa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan itu tidak menjadi kenyataan sesuai dengan harapan kita? Karena kita mungkin belum dapat dipercaya oleh Tuhan, ya. Kita sudah diberkati, tapi kita tidak bisa mengelola berkat yang Tuhan berikan. Ya, kita sudah diberkati, tapi kita merasa bahwa berkat itu adalah hak milik kita secara pribadi. Padahal firman Tuhan mengajarkan bahwa diberkati untuk menjadi berkat, saudaraku yang dikasihi. Artinya ketika kita diberkati, memiliki tanggung jawab untuk dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, saya percaya saudara dapat memikirkan, merenungkan arti kehidupan saudara dan saya ketika kita mengikut di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang model atau macam seperti apakah, tipe apakah kita, ya, kita memiliki tipe seperti apa, ya. Jadi ketika Natal yang kita hidupi itu merubah kehidupan kita, akan mengubah kehidupan menjadi orang yang memiliki model tipe gayanya Kristus, gayanya Tuhan. Ya. Nah, untuk mengenali tersebut maka diperlukan penjelasan tentang tipe macam apakah kita. Ya kan? Kalau minggu yang lalu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berbicara tentang orang tipe macam apakah kita. Yang pertama itu berbicara si tukang bertengkar, yang kedua si penuh perhatian, dan yang ketiga si maha tahu.
Dan hari ini sebagai kegenapan untuk dapat dipercaya oleh Tuhan, ya, Natal yang mengubah kehidupan kita, yang memperbaharui hidup kita, ya, kita harus mengenali kita itu model, macam, tipe seperti apa. Ya, apakah kita orang yang suka bertengkar? Apakah kita orang yang penuh perhatian? Apakah kita si Maha Tahu? Itu pembahasan minggu yang lalu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pembahasan hari ini saya percaya bahwa berkat Natal itu mengubah kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebelum melanjutkan tipe-tipe model seperti apa kehidupan kita, maka saya akan membacakan untuk saudara seperti ini. Ya, untuk tema selama 1 tahun 2023 adalah dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Percayakan pada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi orang yang dapat dipercayai itu adalah orang-orang yang mampu memikul tanggung jawab, yang juga cakap mengajar orang lain, yang memberikan impartasi positif kepada orang lain, tentunya semakin mengenal Tuhan. Nah, dalam pengertiannya lebih dalam lagi begini, karena engkau harus mengajarkan kepada orang lain hal-hal yang telah kuajarkan kepadamu dan kepada banyak orang. Ya, kita mau mengajar orang lain, mengajarkan sesuatu yang benar kepada orang lain, perlu mengenali kehidupan kita. Hidup kita itu model atau tipe orang macam apa. Nah, sebelum mengajar orang lain, yang juga cakap mengajar orang lain, di situ dikatakan, ya kan? Terus ajarkanlah kebenaran-kebenaran ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi jangan membuang mutiara ke congor babi, ya, bisa diinjak-injak, saudaraku. Makanya ajarkanlah kebenaran-kebenaran ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang kemudian akan meneruskan kepada orang lain lagi. Jadi apa yang kita terima saat tentang kebenaran di dalam Tuhan, kita impartasikan, kita beritakan, kita ajarkan kepada orang lain. Nah, disitulah kita bisa menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Mengapa? Ada banyak orang Kristen itu tidak dapat naik level, karena hidupnya tidak bisa dapat dipercaya, tidak bisa menerima tanggung jawab, tidak bisa memegang janji, ya, tidak bisa tepat waktu, ya, tidak punya kemampuan dan keahlian, ya, khusus dalam kehidupannya. Jadi hanya sebatas mediocre, menjadi orang yang rata-rata, orang yang biasa-biasa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang dapat menjadi berkat bagi orang lain adalah orang yang dapat dipercayai. Nah, sehingga di sini saya mau membacakan satu ayat lagi, ya. Untuk apa Yesus datang? Untuk apa Natal itu berarti dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan? Saya membaca Lukas 5 ayat 31 dan 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi Yesus itu baru berguna, baru bermanfaat ketika kita sadar bahwa kita orang yang berdosa, kita bukan orang benar, kita orang brengsek, kita orang bodoh, maka perlu menerima Tuhan, datang kepada Tuhan. Jadi berkat Natal itu akan nyampe karena Yesus datang bukan mencari orang yang benar dan melakukan pembenaran, tapi Yesus datang mencari orang yang bersalah, mencari orang yang terluka, mencari orang yang sakit, mencari orang yang lemah, ya kan? Mencari orang yang berdosa.
Karena dikatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, bukan orang baik-baik. Nah, orang sudah baik kenapa harus ditolong? Ya kan? Orang sudah benar kenapa harus dilakukan pembenaran? Yang harusnya diadopsi adalah orang yang tidak benar, diadopsi oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan menjadi orang benar. Nah, terjemahan yang lain berkata demikian. Yesus menjawab, orang sakitlah yang memerlukan dokter. Ya, untuk apa kita datang ke dokter kalau kita tidak sakit? Ya, untuk apa kita datang kepada Tuhan kalau kita tidak merasa berdosa? Kita merasa orang suci, kita merasa orang kudus, kita merasa orang baik, kita merasa orang hebat. Ya tidak perlu Tuhan lagi, tidak perlu Yesus lagi, ya kan? Makanya di sini orang sakitlah yang memerlukan dokter, bukan yang sehat. Aku datang bukan untuk kepentingan orang-orang yang menganggap dirinya sudah cukup baik. Apakah kita merasa bahwa kita sudah cukup baik? Berarti tidak perlu Tuhan. Ya kan? Kalau kita merasa bahwa saya orang yang tidak baik, saya orang yang lemah, saya orang yang kurang, ya, makanya di sini dikatakan, aku datang bukan untuk kepentingan orang-orang yang menganggap dirinya sudah cukup baik, melainkan untuk mengajak orang-orang berdosa agar mereka meninggalkan dosanya. Apakah kita mau meninggalkan dosa? Meninggalkan kebiasaan buruk yang jahat? Ya. Harusnya ketika kita menerima kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kita semakin hari semakin bertambah menjadi orang benar, orang baik, dan bukan orang jahat. Orang baik itu ada action, do it. Ada sesuatu tindakan yang dilakukan, bukan sekedar talk only. Hanya ngomong doang, ya. No action, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang butuh Tuhan, dia akan selalu menyempatkan waktunya untuk mencari Tuhan, apapun situasi dan kondisinya. Oleh sebab itu malam hari ini kita menyempatkan waktu kita untuk bersama-sama mencari hadirat Tuhan. Amin. Tetap semangat, ya. Shalom. Oke, kita lanjutkan, ya. Supaya dapat mengenali siapa diri kita di hadapan Tuhan, menjadi ciptaan baru, ya. Kita harus tahu kita ini model orang yang seperti apa, ya. Makanya supaya kita dapat dipercaya oleh Tuhan, kita harus mengupgrade diri kita menjadi orang benar, orang baik, dan orang yang bisa melakukan action, ya, melakukan tindakan, bukan hanya ngomong doang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, banyak sih teori, banyak sarjana, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Gelar S1, S2, S3, tapi ketika disuruh mengerjakan hal yang sepele saja, dia tidak bisa. Ya, itu hanya sekedar teori, saudaraku. Tapi hidup kekristenan adalah berbicara masalah keteladanan hidup, saudaraku yang dikasih. Oke, kita lanjutkan. Siapa kita hari ini? Ya, kita akan bincang-bincang, ya. Kiranya Natal mengubah kehidupan saudara dan saya. Ya, siapakah kita hari ini? Kita akan membahas bagian yang selanjutnya, yaitu sang komentator. Nah, model orang yang tipenya sang komentator itu seperti apa? Ya, ciri-ciri orang yang dilukiskan sebagai sang komentator adalah: 1. Sang komentator bukan saja senang ngomong atau aktif, bicaranya aktif, agresif, ya kan? Seperti komentator bola. Ya, akhirnya bola digiring, ditendang, dan akhirnya nomor punggung sekian jatuh. Ya. Pernah nonton bola ya? Enggak.
Ya, sang komentator bukan saja senang ngomong, tetapi ia sangat senang sekali berbicara, bahkan over, ya over ngomongnya, melebihi kapasitasnya, saudaraku. Jadi sang komentator itu melebihi kapasitasnya dalam melakukan tindakan, sehingga ia tidak dapat membedakan kapan ia harus ngomong dan kapan ia harus diam. Jadi susah sekali untuk membedakan kapan dia harus ngomong dan kapan harus diam. Pokoknya ngomong aja terus, saudaraku, yang ya, entah dia paham atau tidak, yang penting dia ngomong, saudaraku yang dikasih Tuhan. Entah dia melakukan tadi tidak, pokoknya dia ngomong, saudaraku ya. Itu komentator, ya, sang komentator. Ia senang sekali berbicara kepada anggota yang lain, kepada orang lain sementara acara berlangsung. Wah, ketika ibadah, contoh ya, ketika ibadah, ya, ketika pendetanya di mimbar sedang khotbah, rupanya sang komentator ini di belakang juga sedang berkhotbah sendiri, ya kan? Mengajak bicara orang lain, sehingga tanpa disadari bahwa ia sedang mengganggu ibadah, sedang menjadi batu sandungan bagi orang lain yang sedang ibadah. Jadi seperti halnya iblis itu merebut benih firman dari lubuk hati orang yang mau menerimanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, shalom, selamat malam Pak Victor, kelihatan dari sini. Ya, masih sempat-sempatnya masuk dalam room doa sehati. Sehat-sehat Pak Victor. Ya, kita mengupas tentang sang komentator. Ya, sang komentator itu senang ngomong, bahkan over ngomongnya. Ya, tidak tahu kapan ngomong, tidak tahu kapan harus diam. Ya, oke, maafnya diterima. Ya. Ia senang sekali berbicara kepada anggota yang lain sementara acara berlangsung. Jadi ketika acara sedang berlangsung, dia sedang bikin acara sendiri. Ya, ketika masuk dalam ruang ibadah, dia sedang bikin ibadah sendiri, ya kan? Dia mempengaruhi orang-orang yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya, apalagi yang ada di sampingnya, ya kan? Dia mencoba mencari perhatian, ya, membelokkan apa yang diberitakan dari mimbar ibadah. Misalnya, selama pengajaran diberikan atau khotbah disampaikan, atau sementara ada yang sedang menyampaikan pendapat di dalam suatu rapat, ia akan sibuk berbicara ke kanan dan ke kiri, bisik-bisik tetangga, saudaraku. Ya. Makanya tidak nyampe apa impartasi firman Tuhan yang disampaikan itu, tidak nyampe. Ketika pulang nggak tahu apa yang didengarnya itu apa. Karena apa? Pokoknya yang dia terus ngomong, ya, apa yang di dalam isi kepalanya itu dikeluarkan semua, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia sibuk berbicara ke kanan dan ke kiri. Apakah kita model orang yang seperti itu? Model sang komentator? Nah, sang komentator senang sekali memberi komentar atau nyeletuk atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan sehingga mengganggu anggota orang lain. Dan melontarkan pertanyaan yang tidak ditujukan kepada pembicara atau narasumber, tapi melemparkan pertanyaan hanya gerunyem, gerundel, terus mengganggu konsentrasi orang lain. Biasanya itu sang komentator itu ada duduk-duduk di belakang, bukan duduk di depan. Kalau duduk di depan semprot sama pendetanya. Ya, biasanya sang komentator ini duduknya di belakang. Ya, kalau duduk di depan kan ketahuan, ya kan? Gak berani. Makanya beraninya nyamannya duduk di belakang. Nah, terus sang komentator itu ia tidak memberikan perhatian yang serius terhadap apa yang sedang dibicarakan. Mungkin dia bertanya tapi hanya untuk mengganggu, supaya kelihatan bahwa dia up to date, dia ada, ya, apalagi, ya, bahwa dia sedang eksis di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sang komentator itu hanya ingin didengar. Ibaratnya sang komentator itu adalah orang yang caper,
Ya, cari-cari perhatian, saudara. Apakah tipe kita seperti sang komentator yang suka bicara sendiri sementara orang lain berbicara? Ya, yang suka ibadah sendiri sementara ibadah sedang berlangsung dan mengganggu orang lain. Orang lain yang sedang bicara diajak bicara. Ya, orang lain yang sedang berdoa diajak bicara. Orang yang lain yang sedang fokus mendengarkan firman Tuhan, pembahasan firman Tuhan, diajak ngobrol di belakang. Gak mungkin ngobrolnya di depan. Oke, itu yang pertama, tipe sang komentator. Apakah kita model tipe sang komentator? Sang komentator ini sifatnya merugikan orang lain dan merusak suasana, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua adalah si pemalu. Shy. Kalau sang komentator jelas tidak dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan karena dia hanya bisa bicara, ya kan? Orang yang hanya bisa bicara untuk melakukan pekerjaannya itu susah karena banyak ngomongnya. Sulit untuk tangannya turun tangan, ya kan? Yang kedua adalah si pemalu. Ciri-ciri orang yang disebut sebagai si pemalu adalah pendiam. Pendiam. Apakah kita orang yang pendiam? Saya dulu itu pendiam kayaknya, tapi kayaknya, ya kan? Kalau tidur. Si pemalu itu tidak banyak bicara jika tidak ditanya. Ya. Jika tidak ditanya, ia tidak berbicara. Jadi cenderung dia diam. Terus lebih memilih untuk menunggu dan tidak proaktif untuk ambil bagian karena malu. Malu itu temannya minder, sahabat karibnya dengan minder, saudaraku. Jadi kalau nggak ditanya ya diem, ya menunggu kalau ditunjuk. Ya, itu tipe si pemalu. Apakah kita tipe pemalu? Apakah si pemalu ini bisa dapat diandalkan, dapat dipercaya untuk melakukan tugas yang besar, ya tanggung jawab yang besar? Nah, coba Bapak Ibu Saudara renungkan hal itu. Yang ketiga adalah si penolak. Tadi sang komentator, kedua si pemalu, yang ketiga adalah si penolak. Ciri-ciri orang yang digambarkan sebagai si penolak adalah sulit untuk menerima pendapat orang lain. Sulit untuk menerima pendapat orang lain. Artinya melakukan konfrontasi, melakukan pemberontakan, melakukan perlawanan bahwa saya ini berbeda. Gitu kan? I'm different. Ya, I am different. Saya pribadi yang berbeda. Nah, itu kan unik. Tapi ini bukan seperti itu. Ini terlalu langka, ya manusia langka, ya. Ciri-ciri orang yang digambarkan sebagai penolak adalah sulit untuk menerima pendapat orang lain, ada kecenderungan untuk selalu menolak pendapat orang lain. Jadi, si penolak ini menganggap bahwa idenya, pendapatnya itu selalu benar, selalu baik, ya. Harusnya ku yang di sana. Padahal orang yang sudah masuk dalam pelaminan aja masih harusnya ku yang di sana, bukan kamu, harusnya aku, ya kan? Masih ingat lagu itu? Ya. Coba selalu mengikuti perkembangan lagu-lagu. Lagunya sesuai umur. Lagunya sesuai umur. Ya kan? Selanjutnya si penolak itu kurang mau bekerja sama. Kurang mau, lebih tepatnya ndak bisa bekerja sama, saudaraku. Wong orang menolak semua apa yang dari ide, pendapat, apa yang dilakukan orang lain selalu ditolaknya. Bagaimana mau bekerja sama? Kurang mau bekerja sama, unkooperatif. Jadi tidak kooperatif. Kalau tidak kooperatif itu diajak kerjasama ya diam. Ketika ditanya gini, apakah saudara paham? Diam. Apakah saudara mengerti? Diam. Apakah saudara setuju? Diam. Apakah saudara paham? Diam. Bingung. Ini mengerti atau belas? Ora jelas.
Kalau orang Lampung mengatakan MJ. Tahu MJ, saudaraku? MJ itu mak jelas. Mak jelas itu nggak jelas, ya kan? Artinya babar belas. Ya, kalau saudara mengikuti ya perjalanan kehidupannya Andika Band, Kangen Band, yang namanya vokalisnya dulu itu Andika, ya Bambang Tampan. Ya, saudara akan mendengar statement mak jelas. Ya. Shalom Mas Edi Saputro, Lampung hadir, ya. Puji Tuhan. Kiranya Mas Edi dan keluarga dikasih berkat sehat-sehat dan sejahtera, damai sejahtera. Berkat Natal itu terjadi, mengubah pemulihan keluarga, mengubah ekonomi keluarga, mengubah ya hubungan dalam keluarga, bahkan dengan orang lain. Ya, shalom Mas Edi, selamat bergabung. Kita masih berbicara tentang si penolak. Si penolak itu kurang mau bekerja sama, tidak mau bekerja sama, dan selanjutnya lebih mementingkan perasaannya sendiri. Perasaanku nggak enak nih, ya kan? Ada hawar-hawar seperti apa gitu, ya kan? Jadi si penolak ini lebih mementingkan perasaan nih. Kalau dia lagi seneng bisa diajak ngomong, tapi kalau dia lagi gak seneng pokoknya semua dicacat celah, gak ada yang benar, ya kan? Walaupun sudah menerima kebaikan semuanya salah, ya kan? Lebih mementingkan perasaannya sendiri. Selanjutnya terkesan sombong karena merasa dirinya lebih baik. Terkesan sombong merasa dirinya lebih baik, padahal dia tidak lebih daripada yang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, harusnya begini, harusnya begitu, ya. Akhirnya sama saja, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti kata Bung Beruri ya, jangan ada dusta di antara kita. Ya. Apa lagunya? Nggak tahu, bukan zamanmu kayaknya. Ketuaan itu. Ketuaan, ya. Ya, terkesan sombong karena merasa dirinya lebih baik. Nah, itu ada dusta di antara kita, ya kan? Antara aku, kau, dan dia. Ya. Kayaknya Mas Edi paham. Oke, itu yang ketiga si penolak. Terus yang keempat, yang keempat itu si cuek bebek. Tipe orang si cuek bebek. Ciri-ciri orang yang digambarkan sebagai si cuek bebek yang kurang perhatian adalah acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi. Orang yang tipenya cuek bebek itu acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi. Masa bodoh, mau ada kecelakaan. Nah, contoh ketika kami mengalami kecelakaan di lampu merah, ya, yang lain orang-orang yang ada di sekitar sibuk untuk membantu, menolong, memarkiri atau menghalang-halangi mobil jalan. Ini ada seorang tukang becak yang asik tidur-tiduran, tetap nggak beranjak dari becaknya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini orang yang tipe cuek bebek, ya kan? Acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi. Ini ada anaknya atau anak kecil yang sedang menangis teriak-teriak, dia juga cuek aja, kayak nggak ada bunyi apapun. Nah, itu tipe orang yang cuek bebek, ya. Ada anak yang menjerit-jerit ketika ada ibadah, cuek bebek, diam saja, tidak berusaha mendekati, tidak berusaha mengajak supaya anaknya itu tidak teriak-teriak, ya kan? Tetap dibiarkan, cuek bebek, ya kan? Apakah orangnya model cuek bebek ini bisa diajak kerjasama? Ya nggak bisa. Apakah orang yang tipe cuek bebek ini dapat dipercaya? Ya nggak bisa. Bagaimana? Masa bodoh, wong yang ku kerjakan aja bukan punyaku kok ngono.
Terus si cuek bebek ini ciri selanjutnya suka melamun sendiri. Suka melamun, oh pantas. Orang yang cuek bebek itu suka melamun sendiri, merenung-renung sendiri. Ada halusinasi tersendiri. Ya kan, pikirannya melayang-layang kemana-mana. Ya kan, orang lain ada banyak di sekitarnya. Dia seperti seorang diri, saudaraku. Pikirannya melayang-layang kemana-mana. Ya kan, entah apa yang dipikirkannya. Ya, saya nggak tahu. Nah, itu lebih kepada suka melamun sendiri. Orang si cuek bebek ini pasif. Pasif. Ya. Lebih banyak berdiam diri dan memilih untuk menjadi penonton. Padahal firman Tuhan berkata, jadilah pelaku bukan penonton, saudaraku. Jadi penonton itu seperti si komentator. Ya. Jadi si cuek bebek ini temannya si komentator. Ya. Si cuek bebek ini temannya si pemalu. Ya, tidak proaktif. Ya. Lebih banyak berdiam diri dan memilih untuk menonton. Penonton saja. Selanjutnya, tidak akan bergerak jika tidak disuruh. Tidak akan bergerak jika tidak disuruh. Tapi lain halnya dengan kami pernah ketemu dengan anak-anak Papua, ya kan? Karena mereka punya budaya tersendiri, ya, kebiasaan tersendiri di rumahnya. Kalau tidak disuruh dia tidak akan beranjak, ya. Beda budaya. Makanya ketika ada bersama dengan kami, Bapak, kan Bapak tidak nyuruh, gitu kan? Makanya dia tidak melakukan apa-apa. Tapi ketika kita nyuruh, dia akan segera melakukannya, saudaraku. Tapi di sini berbeda dengan si cuek bebek. Karena si cuek bebek ini walaupun disuruh pun, kemungkinan juga dia akan cuek. Pura-pura nggak dengar, pura-pura tuli, gitu kan. Tidak akan bergerak jika tidak disuruh. Itu pun harus didorong-dorong, dijongkrok nih. Ya, orang cuek bebek itu ketika didorong-dorong, dijongkrok nih, bukan tambah bergerak tapi tambah nesu. Itu si cuek bebek. Oke, penutup saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, si penuh hikmat. Bagaimana ciri-ciri orang yang digambarkan sebagai si penuh hikmat? Ya, yang pertama, berbicara sangat hati-hati sembari mengemukakan alasan-alasannya. Jadi ketika berbicara ia hati-hati, jangan-jangan salah, jangan-jangan menyakiti orang lain. Makanya dia berbicara harus ada alasan, ya, bukan 1001 alasan untuk mengomentari. Nah, itu komentator. Jadi bicaranya sangat hati-hati, ya. Ada alasan-alasan yang melandasi, ya. Terus selanjutnya, terlalu akademis. Nah, terlalu akademis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi si penuh hikmat itu terlalu akademis, banyak teori dan kurang menyentuh realitas. Teorinya terlalu tinggi, ya, kurang menyentuh realitas. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang tipe yang seperti itu. Jadi karena ilmunya terlalu pakai bahasa-bahasa yang intelek, ya, kayaknya orang lain tidak intelek, dia pakai bahasa-bahasa intelek, ya kan? Makanya di sini terlalu akademis, banyak teori dan kurang menyentuh realitas, tidak membumi. Selanjutnya, tidak cepat menerima sesuatu, tidak gampang percaya, dan juga tidak langsung menolaknya. Tidak gampang percaya dan tidak langsung menolaknya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ini si penuh hikmat nih orang yang luar biasa juga. Tidak bisa menerima berita hoax. Nah, artinya begitu, ya. Dia menerima info itu harus disaring, ya, dicari datanya, ya. Tapi dia juga tidak langsung menolaknya. Diterima tapi digagas. Selanjutnya, sering kali membuat orang lain kesal. Loh, rupanya si penuh hikmat ini membuat orang lain kesal. Kenapa? Karena lambat mengambil keputusan atau di dalam berkata-kata. Ya kan?
saking berhikmatnya dia lambat ngomongnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lambat berkata-kata. Karena apa? Takut salah. Jadi kalau salah nanti saya dicap orang menjadi orang yang tidak berhikmat atau mempermalukan diri sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang penuh hikmat ini orang yang penuh dengan kehati-hatian supaya hidupnya tidak mengalami kesalahan. Apakah kita tipe orang yang seperti itu? Apakah murid Yesus itu yang seperti apa? Ya, sudah ada 5 malam hari ini, saudaraku, yang tipe macam orang. Sang komentator, si pemalu, si penolak, si cuek bebek, dan si penuh hikmat. Sementara minggu yang lalu itu si tukang bertengkar, si penuh perhatian, dan si maha tahu. Nah, sudah ada 8 tipe orang. Kita yang seperti apa? Bagaimana kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan? Natal mengubah kehidupan kita. Yang tidak baik menjadi baik, yang tidak benar menjadi benar, yang jahat menjadi orang yang mulia di dalam Tuhan. Saya percaya jika saudara menerima kebenaran firman Tuhan, saudara adalah orang-orang yang tepat menerima berkat kemurahan Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan itu diberikan kepada semua orang, tapi yang menikmatinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ya. Hanya orang yang dapat dipercaya yang siap menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Kalau orang pernah mendengar ada second blessing, ya, second blessing, ya. Jadi ada berkat yang tidak terduga-duga, ada berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu jika engkau dapat dipercaya oleh Tuhan dan dapat dipercaya oleh orang lain, artinya oleh sesamamu. Saya percaya hidupmu akan diberkati, hidupmu akan jadi berkat, dan Tuhan akan selalu melindungi dan menolong serta memelihara kehidupan saudara. Demikian saudaraku, selamat Natal dan menyambut tahun baru. Jumpa lagi 1 tahun ke depan di tahun 2024. Ya, kita jumpa di tahun yang baru. Tahun baru 2024. Kita akan berjalan di dalam kebenaran bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Malapetaka menjadi berkat, kesusahan menjadi berkat, kesulitan menjadi berkat. Ya, duka cita menjadi berkat. Apapun pergumulan yang masuk dalam kehidupan kita akan Tuhan ubah menjadi berkat jika kita diberikan kemampuan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Firman Tuhan yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jika saudara ingin mendapatkan berkat yang besar, saudara akan diberikan tanggung jawab yang besar. Karena tanggung jawab yang besar itu penuh dengan resiko dan perjuangan, maka saudara tidak hanya bisa berkata-kata saja. Jadi action, action, action. Nah, doing. Ya. Ambil satu keputusan, mengikut Tuhan itu penuh perjuangan. Ya, mengikut Tuhan itu tidak santai-santai. Karena orang yang santai, orang yang malas-malas itu tidak akan menerima berkat kemurahan Tuhan yang lebih daripada yang lain. Dia hanya cukup sekedar makan. Kalau hidup saudara hanya puas, hanya sekedar untuk makan, silakan santai-santai saja. Oke? Saya akan berdoa untuk saudara, siapapun saudara yang malam hari ini sudah bergabung, ya kan?
berdoa untuk Bu Yuli, kiranya Tuhan menjamah kelemahan tubuhmu, ya, imunitas tubuhnya menjadi normal dan naik kembali dalam berkat nama Yesus. Kiranya berkat kemurahan Tuhan melingkupi, turun dan menjamah kehidupan Bu Yuli. Diberkati bersama dengan anak-anak, diberkati dengan sukacita, diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan antusias menikmati hari libur dengan penuh sukacita. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati anak kamu, dan diberkati pekerjaan-pekerjaan. Bahkan apa yang kau inginkan pun Tuhan sanggup memberikannya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Tante Lastri, kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan Tante di dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tante dan Om Tuhan kasih sehat, kasih sukacita, damai sejahtera, dicukupkan segala kebutuhan, dan bahkan diberkati lebih daripada cukup, sehingga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, sehat, sehat, dan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Pak Musi, kiranya berkat kemurahan Tuhan selalu menjadi bagian Pak Musi dan keluarga. Diberkati keluarga Pak Musi, pasangan, anak-anak. Diberkati pelayanan dan pekerjaan, diberkati jemaat yang dilayani. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan turun terjadi. Bahkan yang tidak lazim pun akan dinikmati menjelang akhir tahun ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Mas Edi. Kita berdoa untuk adiknya yang mengalami gagal ginjal. Ya, saya mengajak Mas Edi sepakat dengan kami bahwa di dalam berkat nama Yesus, di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa itu, kiranya Tuhan tolong adiknya, ya. Dalam berkat nama Tuhan pulihkan, Tuhan gantikan yang rusak menjadi organ yang baru, ya. Organ yang baru yang daripada surga Tuhan taruh, ya. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah dalam berkat nama Yesus. Jadilah apa yang menjadi imanmu. Kiranya Tuhan menolongmu dan menjamahmu serta menyembuhkanmu sehingga engkau mengalami pulih dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, ya, istri dan anak-anak, kiranya diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, ya, sehingga berkat kemurahan Tuhan terjadi dan dinikmati dengan antusias dan sukacita. Diberkati lebih daripada cukup, diberkati lebih daripada yang diharapkan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan memberkati orang-orang yang setia. Kami percaya di dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi keluarga. Dibuat sehat, dibuat sehat, dibuat sehat seluruh anggota keluarga. Dalam berkat nama Yesus, dijagai, ditolong dalam setiap perjalanan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Jadi berkat buat orang-orang yang ditemui di tempat liburan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudara semua yang percaya bahwa ketika engkau menerima Tuhan sebagai Raja dan Tuhan dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan menolong kehidupanmu. Apa yang menjadi pergumulanmu ditolong Tuhan, ya. Apa yang menjadi masalahmu diselesaikan oleh Tuhan. Apa yang menjadi kesulitanmu dilepaskan oleh Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, katakan amin, 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 haleluya. Shalom, selamat istirahat, sekali lagi selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Dan jumpa lagi di tahun yang baru. Shalom.